Baiklah, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah manajemen strategi dengan materi growth strategi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya Eufronius Pataya, biasa dipanggil Roni. Dan di sini saya akan membahas materi growth strategi. Growth strategi sendiri adalah merupakan pertumbuhan yang diterapkan oleh perusahaan secara terus-menerus, seperti ekspansi perusahaan dengan diverifikasi produk untuk mendapatkan pangsa pasar. Growth strategi dapat dibagi atas dua. Yang pertama horizontal strategi. Horizontal strategi adalah pertumbuhan perusahaan dengan mengakuisisi perusahaan pesaing yang memiliki lini bisnis yang sama dengan memperbesar pangsa pasar, meningkatkan penjualan dan ukuran perusahaan. Yang kedua adalah vertical strategi. Vertical strategi adalah pertumbuhan perusahaan dilakukan dengan mengakuisisi perusahaan yang lain yang berasal dalam saluran distribusi. Vertical strategi atau strategi pertumbuhan terbagi atas dua, yaitu backward integration dan forward integration. Yang ketiga adalah diversification strategi. Diversification strategi merupakan pertumbuhan perusahaan yang dilakukan dengan mengakuisisi dalam lini bisnis. Ada dua jenis strategi diversifikasi, yaitu country diversification atau akuisisi pada perusahaan yang mempunyai teknologi, produk, dan pasar yang sama, dan unrelated diversification atau akuisisi pada perusahaan yang lini bisnis yang sangat berbeda. Jadi kedua jenis ini sangat berbeda-beda antara country diversification dan unrelated diversification. Yang keempat adalah merger dan joint venture. Yang pertama, merger. Merger merupakan strategi pertumbuhan perusahaan yang satu bergabung dengan perusahaan yang lain untuk membentuk perusahaan yang baru. Dan joint venture adalah strategi perusahaan yang satu bekerja sama dengan perusahaan yang lain untuk mengerjakan sebuah bisnis yang tidak bisa dikerjakan hanya sepihak. Nah, di sini ada contoh kasus dalam growth strategi atau strategi pertumbuhan. Jadi di sini saya mengambil sebuah kasus di perusahaan PT Ciputra Development. Nah, di PT Ciputra Development adalah salah satu perusahaan properti Indonesia termuka. Didirikan pada tahun 1981. Pengembangan properti yang perumahan skala besar dan komersial adalah keahlian bisnis dan inti perusahaan. Jadi di dalam PT Ciputra Development ini adalah berdiri di bisnis usaha jasa. Nah, ini ada dua anak perusahaan tersebut. Berkantor pusat di Jakarta, perusahaan telah memperluas operasinya dan saat ini mengembangkan dan mengoperasikan properti perumahan dan komersial dalam kota besar di seluruh Indonesia maupun proyek internasional yang terletak di Cina. Properti komersial dikembangkan meliputi pusat pembelanjaan, hotel, apartemen, dan lapangan golf. Rentang properti luas dan jaringan yang kuat mempromosikan perusahaan yang untuk menjadi salah satu perusahaan properti yang terverifikasi dalam hal produk, lokasi, dan segmentasi pasar. Perusahaan pertama kali terdaftar di pasar saham tahun 1994 dan juga telah mencatatkan anak perusahaan. Dua anak perusahaan tersebut
Jadi perusahaan PT Ciputra Land pertama kali terdaftar di pasar saham pada tahun 1994 dan juga telah mencatatkan anak perusahaan PT Ciputra Surya Tbk dan PT Ciputra Property Tbk yang memiliki bisnis yang sama. Pada tanggal 19 Januari 2007, dua anak perusahaan tersebut telah melebur ke dalam perusahaan ini. Nah, ini salah satu ada beberapa strategi yang dibuat oleh perusahaan Ciputra Development. Yang pertama, PT Ciputra menggunakan strategi bisnis yang diverifikasi produk untuk meningkatkan profit dan memperluas pangsa pasar. Yang kedua adalah mengandalkan strategi diverifikasi lokasi untuk mengejar target pertumbuhan di tengah kondisi pasar properti yang masih relatif stagnan. Jadi itu adalah video saya kali ini membahas tentang growth strategi. Semoga video saya kali ini dapat bermanfaat bagi saya, kita, dan kalian semua. Terima kasih.